Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Oktaviani. NPM saya 2384202006 dengan rekan saya yang bernama Hikmah Nur Hidayah. NPM-nya 2284202024P. Nah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Latar belakang penyakit diabetes yaitu merupakan salah satu masalah kesehatan yang serius dan terus meningkat jumlah penderita di seluruh dunia. Nah, termasuk di Indonesia. Diabetes dapat menyebabkan berbagai kompleksi kesehatan jangka panjang seperti penyakit jantung, kerusakan ginjal, dan gangguan penglihatan. Oleh karena itu, deteksi dini terhadap resiko diabetes yang sangat penting untuk mencegah perkembangan penyakit ini. Proyek ini bertujuan untuk membangun sebuah sistem prediksi diabetes menggunakan metode machine learning yang dapat membantu dalam proses deteksi awal penyakit berdasarkan data kesehatan pasien. Nah, model ini memungkinkan penggunaan untuk memasukkan beberapa parameter medis seperti kadar glukosa, tekanan darah, dan indeks massa tubuh, dan kemudian mendapatkan hasil prediksi apakah seorang beresiko menderita diabetes atau tidak. Diabetes yang digunakan dalam proyek ini adalah Prima Indians Diabetes Dataset yang secara luas digunakan dalam penelitian terkait klasifikasi diabetes. Dataset ini dipilih karena memiliki kualitas data yang baik, berisi fitur-fitur medis yang relevan, dan telah banyak digunakan sebagai benchmark dalam pengembangan model prediksi serupa. Melalui pemrograman ini diharapkan dapat dihasilkan sebuah model klasifikasi dengan akurasi yang tinggi dan dapat diintegrasikan ke dalam aplikasi berbasis web atau menggunakan Streamlit, sehingga dapat digunakan untuk tenaga medis atau individu awam secara lebih mudah dan interaktif. Selanjutnya, menjelaskan dataset. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah Prima Indians Diabetes Database, sebuah dataset yang telah dikenal luas dalam bidang machine learning, data miring, dan analisis data kesehatan. Dataset ini dikembangkan oleh National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease sebagai bagian dari studi untuk mengidentifikasi faktor-faktor resiko yang mempengaruhi kemungkinan seseorang, khususnya wanita keturunan Indian Prima, untuk menderita penyakit diabetes mellitus tipe 2. Dataset ini menjadi sangat populer dalam komunitas ilmiah karena sifatnya yang terbuka, representatif, serta kesesuaian untuk studi klasifikasi biner atau binary classification. Secara umum, dataset ini terdiri dari 768 observasi atau baris data yang masing-masing mewakili satu individu atau pasien. Terdapat 9 atribut atau kolom, di mana 8 merupakan fitur atau variabel input, dan satu kolom adalah label atau target klasifikasi. Nah, tujuan dari penggunaan dataset ini adalah untuk membangun model prediktif yang dapat mengklasifikasi apakah seorang individu menderita diabetes berdasarkan fitur-fitur klinis dan demografis yang tersedia. Selanjutnya, struktur dan makna setiap fitur dalam dataset. Penjelasan mendetail dari setiap fitur dalam dataset adalah sebagai berikut. 1.
yaitu ada pregnancies, yaitu fitur ini menunjukkan jumlah kehamilan yang pernah dialami oleh pasien. Secara medis, kehamilan dapat memicu perubahan hormonal yang memengaruhi sensitivitas insulin dalam tubuh. Adanya riwayat kehamilan, terutama kehamilan yang rumit, dalam meningkatkan risiko terkena diabetes gestasional yang pada akhirnya bisa berkembang menjadi diabetes tipe 2 kemudian hari. Nah, yang kedua itu ada glukosa. Kolom ini mengukur kadar glukosa plasma puasa dan satuan miligram per desiliter. Kadar glukosa tinggi merupakan salah satu indikator utama dalam diagnosa diabetes. Organisasi kesehatan seperti WHO dan ada menjadikan glukosa puasa sebagai salah satu parameter utama dalam menentukan apakah seorang mengalami hiperglikemia atau tidak. Yang ketiga itu blood pressure, menunjukkan pada tekanan darah diastolik, yakni tekanan pada pembuluh darah ketika jantung beristirahat di antara detakannya. Hipotensi seringkali terkait erat dengan diabetes dan komplikasi kardiovaskular. Oleh karena itu, tekanan darah diikutsertakan sebagai salah satu fitur prediktif yang penting. Nah, 4. Skin thickness, yaitu ketebalan lipatan kulit triceps atau dalam milimeter, berfungsi sebagai indikator lemak subkutan. Nilai ini dapat digunakan untuk mengukur komposisi tubuh dan keterkaitannya dengan obesitas, yang merupakan salah satu faktor resiko utama diabetes tipe 2. Namun, perlu diperhatikan bahwa nilai 0 pada kolom ini bisa mengidentifikasi tidak dilakukan pengukuran, sehingga sering dianggap sebagai missing value terselubung. Yang kelima itu insulin, yaitu menunjukkan kadar insulin serum 2 jam setelah makan. Kadar insulin abnormal mencerminkan gangguan metabolisme glukosa dan sensitivitas insulin. Seperti skin thickness, nilai 0 pada fitur ini juga mengidentifikasi data yang hilang atau tidak diukur. Mengingat hampir tidak mungkin kadar insulin secara alami bernilai 0 dalam tubuh manusia. Nah, yang keenam itu BMI atau Body Mass Index, yaitu indeks massa tubuh dihitung dalam rumus berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. BMI digunakan secara luas sebagai indikator obesitas yang telah terbukti meningkatkan resiko terjadinya resistensi insulin dan pada akhirnya diabetes. Nah, yang ketujuh itu diabetes pedigree-function. Ini merupakan fitur yang cukup unik. Nilai ini merupakan representasi numerik dari probabilitas riwayat keluarga terhadap diabetes. Semakin tinggi nilainya, semakin besar kemungkinan pasien memiliki keturunan langsung atau orang tua saudara kandung dengan riwayat diabetes. Fitur ini menyajikan faktor genetik dalam format numerik untuk dimasukkan ke dalam model prediktif. Nah, yang ketiga itu AG, yaitu usia pasien dalam satuan tahun. Resiko diabetes umumnya meningkatkan seiring dengan bertambahnya usia, terutama setelah usia 40 tahun. Oleh karena itu, fitur ini memberikan kontribusi penting dalam klasifikasi
Nah, yang ke-9 itu outcome, merupakan kolom target atau label dalam dataset. Kolom ini memiliki dua nilai, yaitu yang pertama ada 0 pasien tidak menderita diabetes dan 1 pasien positif diabetes. Ini menjadikan dataset sebagai kasus klasifikasi biner atau binary classification, di mana model akan mencoba memprediksi label berdasarkan kombinasi nilai dari fitur-fitur yang lain. Selanjutnya yaitu narasi, penjelasan proses, processing, dan visualisasi. Dalam proses analisis data untuk memprediksi penyakit diabetes menggunakan dataset PIMA Indians Diabetes, terjadi sejumlah tahapan penting yang harus dilakukan sebelum membangun model prediktif. Tahapan tersebut meliputi pemeriksaan data awal, pembersihan data, penanganan nilai hilang, serta visualisasi data eksploratif yang bertujuan untuk memahami karakteristik masing-masing fitur. Semua tahapan ini dikenal sebagian dari processing. Selanjutnya itu pemeriksaan dan identifikasi masalah pada data. Nah, langkah pertama dimulai dengan menampilkan sebagai data awal atau 10 baris pertama dari dataset. Dari pemeriksaan tersebut ditemukan adanya nilai-nilai 0 dalam beberapa kolom seperti insulin, skin thickness, blood pressure, BMI, dan glukosa. Secara medis, nilai 0 untuk kolom-kolom tersebut tidak realistis dan mengidentifikasi bahwa data tersebut sebenarnya hilang atau tidak diukur, bukan benar-benar 0. Oleh karena itu, dari 0 identifikasi sebagai missing values terselubung atau implicit missing value. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap jumlah dan persentase nilai 0 di setiap kolom. Hasilnya menunjukkan bahwa sekitar 49% pasien tidak memiliki data insulin, 30%-nya tidak memiliki data skin thickness. Kolom blood pressure, BMI, dan glukosa juga memiliki nilai 0 dalam jumlah yang signifikan walaupun lebih kecil. Proses ini sangat penting karena nilai-nilai yang salah atau hilang dapat menyebabkan model pembelajaran mesin menghasilkan prediksi yang tidak akurat. Nah, selanjutnya itu penanganan nilai hilang atau imputasi. Setelah mengidentifikasi nilai 0 sebagai data yang hilang, dilakukan proses imputasi untuk menggantinya. Imputasi adalah teknik untuk mengisi nilai yang hilang dengan nilai yang masuk akal, dan dalam kasus ini digunakan strategi median. Nah, median dipilih karena lebih robust terhadap pencilan atau outlier dibandingkan dengan rata-rata. Sebelum melakukan imputasi, data dibagi terlebih dahulu menjadi data latih atau training. Dari data uji menggunakan trial test split. Hal ini dilakukan untuk menghindari data leakage, yaitu kondisi di mana informasi dari data uji tanpa sengaja ikut digunakan saat melatih model. Imputasi dilakukan hanya pada data latih, dan nilai median yang diperoleh dari data latih digunakan untuk mengisi nilai kosong pada data uji. Teknik ini diimplementasikan menggunakan imputer dari Schlein, di mana nilai 0 pada kolom-kolom terpilih digantikan dengan nilai-nilai median masing-masing kolom. Hasil dari proses ini kemudian dikonfirmasi dengan mencetak ulang jumlah nilai 0 dan semuanya berhasil dihilangkan atau bernilai 0. Nah, selanjutnya itu visualisasi data eksploratif.
Visualisasi dilakukan untuk memahami distribusi dan hubungan antar variabel terhadap variabel target atau outcome. Beberapa jenis visualisasi yang digunakan adalah yaitu 1. Histogram per fitur berdasarkan outcome. Digunakan fungsi plot histogram untuk membuat histogram fitur seperti insulin dan skin thickness. Dipisahkan berdasarkan kategori outcome, atau 1 sama dengan diabetes dan 0 sama dengan sehat. Histogram ini membantu melihat apakah terdapat perbedaan distribusi antara pasien sehat dan pasien diabetes untuk fitur-fitur tersebut. Yang kedua itu ada heat map korelasi antar fitur. Visualisasi korelasi menggunakan Seaborn heat map dilakukan untuk melihat sejauh mana keterkaitan antar variabel numerik. Hasilnya menunjukkan bahwa yang pertama itu ada fitur glukose memiliki korelasi tertinggi dengan outcome 0,47. Fitur lain yang cukup berkorelasi adalah BMI, AG, dan diabetes pedigrification. Fitur seperti insulin dan skin thickness memiliki korelasi rendah terhadap label, sehingga meskipun banyak datanya yang hilang, pengaruh terhadap model prediktif relatif kecil. Yang selanjutnya, evaluasi dan pembersihan final. Setelah proses imputasi dan visualisasi, dilakukan pemeriksaan akhir untuk memastikan bahwa semua nilai 0 telah berhasil digantikan dan tidak ada lagi missing values yang tersisa. Hal ini dikonfirmasikan dengan mencetak jumlah nilai 0 di setiap kolom dan memastikan semuanya bernilai 0. Selanjutnya, dataset siap digunakan untuk melatih sebagai model klasifikasi seperti logistic regression, random forest, Ekner-Neighbor, support vector machine, dan XGBoost. Selanjutnya, algoritma. Dalam proses prediksi diabetes ini digunakan berbagai algoritma klasifikasi supervised learning untuk membandingkan performa prediksi terhadap data medis pasien. Beberapa model yang digunakan meliputi logistic regression yang bekerja dengan menghitung probabilitas berdasarkan hubungan linear antar fitur, serta decision tree dan random forest yang memetakan keputusan dalam bentuk pohon dan gabungan berbagai pohon keputusan untuk akurasi yang lebih stabil. Selanjutnya digunakan pula model Ekner-Neighbor yang memprediksi kelas berdasarkan tetangga terdekat, serta support vector machine yang mencari garis pemisah optimal secara dua kelas. Naive Bayes juga digunakan dengan pendekatan probabilistik berdasarkan distribusi fitur. Sementara gradient boosting dan XGBoost diterapkan untuk meningkatkan akurasi dengan pendekatan bertahap dan penguatan kesalahan. Model MLP classifier yang berbasis neural network juga dicoba untuk menangkap pola nonlinear, sedangkan AdaBoost dan QDA ditambahkan untuk membandingkan pendekatan ensemble dan probabilistik lainnya. Hasil akhirnya menunjukkan bahwa XGBoost memiliki performa terbaik dengan akurasi hingga 82%, diikuti oleh model random forest dan logistic regression. Dengan membandingkan berbagai algoritma ini, diperoleh pemahaman dalam mengenai model mana yang paling efektif untuk mendeteksi diabetes dari parameter klinis pasien.
Dalam dataset ini, akurasinya mencapai 82%, sehingga mendapati kekurangannya, akurasi masih bisa ditingkatkan, terutama pada kelas minoritas produk positif diabetes, terlihat dari nilai result yang masih rendah. Yang kedua, model belum menggunakan teknik penyeimbangan data seperti SMOD untuk menangani distribusi label yang tidak seimbang. Yang ketiga, belum dilakukan hyperparameter tuning secara mendalam untuk mengoptimalkan performa. Selanjutnya kita beralih ke aplikasi Streamlit, di mana prediksi diabetes ini tinggal kita masukin nilainya. Misalnya masukkan jumlah kehamilannya itu berapa kali dia hamil, itu ada 6, kadar glukosanya itu 165, masukkan tekanan darah itu 90, ketebalan kulit skin thickness 35, kadar insulinnya 180, masukkan nilai BMI-nya 38,50, dan masukkan nilai diabetes 1,2, dan masukkan usianya itu 250, sehingga prediksinya memprediksi pasien menderita diabetes. Nah, untuk keterangannya itu, ketika seorang pasien wanita berusia 50 tahun datang untuk melakukan pemeriksaan secara rutin, diketahui dia mengalami 6 kali kehamilan, dan dari riwayat keluarga, ibunya dan 2 saudaranya diketahui pernah menderita diabetes, yang secara genetik meningkatkan kemungkinan pasien juga terkena penyakit yang sama, sehingga nilai diabetes preeklinik fungsinya 1,2, yang menunjukkan adanya faktor keturunan yang kuat. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan bahwa kadar glukosanya itu 165, jauh di atas batas normal pada umumnya yang di bawah 126. Yang ini kadar glukosa. Ini merupakan indikator utama bahwa tubuh pasien mengalami gangguan metabolisme glukosa, adalah ciri khas dari penderita diabetes tipe 2. Nah, tekanan darah juga tercatat itu 90, yang tergolong tinggi, yang merupakan salah satu faktor resiko diabetes, terutama bila disertai dengan obesitas. Pasien juga memiliki berat badan berlebih dengan nilai BMI sebesar 38,5, termasuk dalam kategori obesitas kelas 2. Ini menandakan adanya penumpukan lemak tubuh yang signifikan, yang sering dikaitkan dengan resistensi insulin. Selain itu, ketebalan lipotan kulit skin thickness tercatat 35, dan kadar insulin mencapai 180. Keduanya menunjukkan kemungkinan adanya resistensi insulin. Kondisi ini di mana tubuh tidak memproses insulin secara efektif, sehingga kadar glukosa tetap tinggi. Berdasarkan kombinasi faktor-faktor di atas, yaitu usia lanjut, kadar glukosa tinggi, tekanan darah tinggi, obesitas, riwayat keluarga, serta indikator resistensi insulin, pasien ini tergolong dalam kategori risiko tertinggi terkena diabetes tipe 2. Apabila diuji menggunakan model prediksi diabetes berbasis machine learning, besar kemungkinan akan mengkualifikasi pasien ini sebagai positif diabetes. Selanjutnya, untuk kesimpulan atau evaluasi, proyek ini berhasil membangun model machine learning menggunakan random forest classifier untuk memprediksi apakah seseorang menderita diabetes berdasarkan data medis. Model mampu mencapai akurasi sebesar 82% yang menunjukkan bahwa pendekatan ini cukup efektif dalam melakukan klarifikasi 2 kelas, positif dan negatif diabetes. Nah, keberhasilan model ini merespon input medis dan memberikan prediksi yang sesuai dengan distribusi data uji. Selain itu, model juga berhasil diimplementasikan ke dalam antarmuka pengguna berbasis Streamlit.
sehingga dapat digunakan secara interaktif dan real time oleh pengguna umum. Nah, kelebihan dari pendekatan ini sederhana namun efektif. Lambda Forest tidak memerlukan banyak tuning untuk hasil yang stabil, robust terhadap outline dan noise dalam data. Implementasi interaktif dengan Streamlit mempermudah pengguna non-teknis dalam melakukan prediksi. Selanjutnya, kekurangannya itu akurasi masih bisa ditingkatkan. Dua, itu model belum menggunakan teknik penyeimbangan data, belum dilakukan hyper tuning secara mendalam untuk mengoptimalkan performa. Nah, selanjutnya itu ada rencana pengembangan ke depannya, menerapkan teknik penyimbangan data, menguji beberapa model lain seperti XGBoost, SVM, atau Logistic Regression, dan membandingkan performanya. Melakukan hypertuning menggunakan grid searching atau random searching. Mengembangkan aplikasi menjadi lebih kompleks, misalnya dengan menambahkan riwayat hasil prediksi, grafik analisis kesehatan, atau menghubungkan dengan berbasis data medis yang nyata. Mungkin itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.